Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang berpikir komputasional. Kali ini kita akan membahas tentang solusi optimal dengan algoritma pintar. Saat ini, hampir setiap aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari aplikasi navigasi hingga platform e-commerce, didorong oleh algoritma yang sangat efisien dan kompleks. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana aplikasi bisa menghitung rute tercepat untuk menghindari kemacetan, atau bagaimana e-commerce bisa memberikan rekomendasi produk yang sangat relevan dengan apa yang kamu cari? Semua itu memanfaatkan algoritma yang dirancang untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang optimal dan efisien. Namun, masalah-masalah ini tidak selalu sederhana. Terkadang ada banyak cara untuk menyelesaikan suatu masalah, tetapi tidak semua cara itu cepat atau menghemat sumber daya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara menganalisis masalah dan memilih strategi algoritmik yang tepat untuk menghasilkan solusi terbaik. Hari ini, kita akan belajar bagaimana menganalisis persoalan dengan menggunakan berbagai strategi algoritmik dan memilih solusi terbaik yang paling efisien dan optimal. Apakah kalian pernah menggunakan aplikasi yang membantu menemukan jalan terbaik atau rute tercepat seperti Google Maps atau Waze? Bagaimana menurut kalian aplikasi tersebut bisa memberikan solusi yang cepat dan efisien? Bayangkan kalian harus memilih antara beberapa solusi untuk masalah yang sama. Apa yang membuat kalian memilih salah satu solusi dibandingkan dengan solusi lainnya? Apa saja yang perlu dipertimbangkan? Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata struktur data? Bagaimana menurut kalian struktur data bisa mempengaruhi cara kita menyelesaikan masalah dalam pemrograman? Misalkan kalian sedang mengerjakan tugas besar dan harus menyelesaikan masalah yang melibatkan banyak data. Apa yang akan kalian lakukan agar prosesnya lebih cepat dan efisien? Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat menganalisis masalah dengan memahami berbagai strategi algoritmik yang dapat diterapkan, menghasilkan beberapa alternatif solusi dari suatu masalah dengan mempertimbangkan kelebihan, keterbatasan, dan efisiensi masing-masing solusi, memilih dan menerapkan solusi terbaik yang paling efisien dan optimal berdasarkan analisis yang dilakukan, merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak untuk mendukung pemecahan masalah yang lebih efisien. Dalam dunia pemrograman, menyelesaikan masalah dengan cara yang efisien dan optimal adalah hal yang sangat penting. Setiap masalah dapat diselesaikan dengan berbagai metode, namun pilihan metode yang tepat akan sangat mempengaruhi kinerja dan hasil akhirnya. Algoritma pintar adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menemukan solusi yang terbaik dengan cara yang efisien, baik dari sisi waktu eksekusi maupun penggunaan memori. Melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menganalisis persoalan dengan berbagai strategi algoritmik, menghasilkan alternatif solusi, dan memilih solusi terbaik dengan menggunakan algoritma yang paling efisien dan optimal. Langkah-langkah menganalisis persoalan dengan strategi algoritmik. Langkah pertama dalam menganalisis persoalan adalah mengidentifikasi masalah dengan jelas. Ini termasuk menentukan apa yang ingin dicapai, seperti input dan output yang diperlukan, serta kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih beberapa alternatif solusi dengan berbagai strategi algoritmik. Strategi yang umum digunakan adalah algoritma brute force yang mencoba semua kemungkinan solusi. Algoritma greedy yang memilih langkah terbaik pada setiap tahap. Pemrograman dinamis yang membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil. Backtracking yang mencoba semua kemungkinan secara bertahap dan mundur jika menemui jalan buntu. Dan divide and conquer yang membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil.
Setiap solusi yang dipilih harus dianalisis berdasarkan efisiensi waktu dan penggunaan memori. Setelah alternatif solusi didapatkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap kelebihan dan keterbatasan setiap solusi. Sebagai contoh, algoritma brute force seringkali memberikan solusi yang benar, tetapi sangat tidak efisien pada masalah besar karena mencoba semua kemungkinan solusi. Sebaliknya, algoritma greedy lebih efisien, tetapi tidak selalu memberikan solusi yang optimal pada semua jenis masalah. Pemrograman dinamis lebih efektif pada masalah yang memiliki sub-masalah berulang meskipun lebih kompleks dalam implementasinya. Merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak. Struktur data adalah cara menyusun dan menyimpan data untuk mempermudah pengolahan. Pemilihan struktur data yang tepat sangat berpengaruh terhadap efisiensi algoritma dalam menyelesaikan masalah. Struktur data yang lebih kompleks dan abstrak sering diperlukan untuk masalah yang lebih besar atau lebih rumit. Misalnya, dalam masalah yang melibatkan pencarian jalur terpendek, struktur data seperti graf dan heap sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Struktur data lain seperti tree digunakan untuk masalah pencarian string, sementara segmen tree dapat digunakan untuk memproses query rentang dengan cepat. Pemilihan struktur data yang sesuai akan membantu mengurangi kompleksitas algoritma dan mempercepat proses pemecahan masalah. Studi kasus dan contoh penerapan. Sebagai contoh penerapan, misalkan kita menghadapi masalah knapsack atau tas ransel, di mana kita harus memilih kombinasi item dengan nilai tertinggi yang bisa dimasukkan dalam tas dengan kapasitas terbatas. Pada masalah ini, kita bisa memilih antara menggunakan brute force atau pemrograman dinamis. Brute force memungkinkan memberikan solusi yang benar, tetapi sangat tidak efisien untuk masalah dengan banyak item. Sebaliknya, pemrograman dinamis lebih efisien dalam menyelesaikan masalah ini meskipun membutuhkan lebih banyak waktu untuk implementasi. Studi kasus lainnya adalah pencarian jalur terpendek pada graf. Algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menemukan jalur terpendek secara efisien, tetapi hanya berlaku pada graf dengan bobot sisi positif. Untuk graf dengan bobot sisi negatif, algoritma Bell-Manford lebih cocok, meskipun lebih lambat dibandingkan dengan Dijkstra. Penutup, melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif solusi dan struktur data yang tepat, kita dapat menemukan solusi yang paling efisien dan optimal untuk suatu masalah. Setiap algoritma dan struktur data memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing dan penting untuk memahami konteks masalah serta karakteristik data yang ada sebelum memilih strategi yang akan digunakan. Dengan demikian, pemrograman bukan hanya soal menemukan solusi yang benar, tetapi juga menemukan solusi yang efisien dan dapat diterapkan pada skala besar. Dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan analisis mereka dalam memilih algoritma dan struktur data yang tepat, serta dapat merancang solusi yang lebih efisien dan optimal dengan memahami prinsip-prinsip algoritma pintar dan struktur data yang lebih kompleks. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.